Komisi 11 DPR RI menyayangkan adanya pembatalan rekrutmen mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN oleh Kementerian Keuangan. Komisi 11 menerima kedatangan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet untuk membahas dukungan DPR RI dalam isu perdagangan dunia di tengah pandemi COVID-19. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah lebih ketat mengawasi seluruh perusahaan untuk mencegah adanya perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk melakukan PHK sepihak tanpa pesangon. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di hari Kamis ini 16 Juli 2020? Tentunya hadir bersama Anda, saya Uki Abdul akan menemani Anda untuk memberikan informasi seputar aktivitas, kegiatan, dan juga dinamika dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan di Suara Parlemen Pagi kami akan menghadirkan 3 berita utama pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan juga topik utama ini terkait dengan bagaimana nasib pekerja Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini juga menyasar terkait dengan bagaimana pemerintah untuk sementara waktu akan melakukan moratorium terhadap ataupun juga calon pegawai negeri sipil. Seperti apa nasibnya nanti para calon pegawai negeri sipil ataupun juga nasib para pekerja Indonesia ini, kami akan berbincang bersama dengan narasumber anggota DPR RI. Tapi di segmen akhir sebelumnya kami ataupun juga saya akan membacakan berita yang pertama. Ini terkait dengan rekrutmen mahasiswa STAN dibatalkan. Komisi 11 DPR RI menyayangkan adanya pembatalan rekrutmen mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN oleh Kementerian Keuangan. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Komisi 11 DPR RI menyayangkan adanya pembatalan rekrutmen mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN oleh Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyayangkan kebijakan Kementerian Keuangan yang rencananya tidak menerima pegawai baru sampai tahun 2024 mendatang. Tentu kebijakan ini sangat berimbas pada mahasiswa lulusan STAN yang memang dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ekonomi. Untuk itu, Heri Gunawan meminta Menteri Keuangan agar kiranya dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut. Karena Kementerian Keuangan ada rencana untuk tidak menambah jumlah pegawainya sampai 2024, sehingga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang merupakan supplier untuk sumber daya manusia di kementerian, khususnya di Kementerian Keuangan, malah di-freeze begitu loh. Nah ini juga saya pikir patut kita pertanyakan, ada kebijakan apa di sana seperti itu. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa. Menurutnya, investasi terhadap pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk kemajuan bangsa. Mustafa menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penerimaan pegawai Kementerian Keuangan karena menurutnya kebijakan ini akan membatasi kesempatan anak-anak muda berprestasi untuk dapat bekerja di Kementerian Keuangan. Ini coba bayangkan, STAN sekarang tidak boleh menerima pendaftaran. Kan kita sedih. Apakah yang lulus STAN harus diterima di pemerintahan? Kalau mereka punya kualitas, punya kemampuan, harus lebih melebar lagi. Pesantren dong, para hafidh-hafidhah diberi kesempatan. Saya hanya ingin anak bangsa ini mendapat kesempatan yang sama. Oki dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyayangkan kebijakan Kementerian Keuangan yang rencananya tidak menerima pegawai baru sampai dengan tahun 2024 mendatang. Kebijakan ini dinilai sangat berimbas pada mahasiswa lulusan STAN yang dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ekonomi dan juga keuangan. Ia pun meminta Menteri Keuangan untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa.
Menurutnya, investasi terhadap pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penerimaan pegawai Kementerian Keuangan. Kebijakan ini pun menurutnya akan membatasi kesempatan anak-anak muda berprestasi untuk dapat bekerja di Kementerian Keuangan. Seperti yang telah terjadi terkait dengan bagaimana nih moratorium CPNS salah satunya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN ini juga menjadi salah satu yang terkena dampak terkait dengan bagaimana nanti untuk sementara waktu Kementerian Keuangan akan menghentikan terkait dengan penerimaan dari rekrutmen mahasiswa STAN ini ya. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya ini terkait dengan Komisi 11 terima Duta Besar Uni Eropa bahas perdagangan. Komisi 11 menerima kedatangan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet untuk membahas dukungan DPR RI dalam isu perdagangan dunia di tengah pandemi COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 11 menerima kedatangan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet untuk membahas dukungan DPR RI dalam isu perdagangan dunia di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan Subhi mengatakan, kedatangan Dubes Uni Eropa ke DPR RI untuk membahas beberapa isu terkait investasi, perdagangan, dan bantuan Uni Eropa untuk Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Fathan menyampaikan produk UMKM Indonesia mempunyai peluang besar untuk masuk pasar Uni Eropa, namun membutuhkan kerja keras dan bantuan dari negara-negara Uni Eropa. Karena banyak produk UMKM Indonesia yang masuk pasar Eropa, akan tetapi melalui pihak ketiga seperti Thailand dan Vietnam. Tadi mengatakan bahwa bantuan awal untuk COVID yang 6 juta euro sudah mulai dilaksanakan dan terus akan juga satu desain atau simulasi bagaimana tentang sukuk, green sukuk tadi, kemudian beberapa pendanaan UKM dan juga beberapa fasilitas yang bisa dilakukan oleh Uni Eropa dengan Indonesia. Fathan menjelaskan Indonesia dan Uni Eropa akan membahas sejumlah isu terkait perdagangan bebas secara lebih masif dengan mempertimbangkan kepentingan UKM dan kelompok rentan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 dengan mendorong Indonesia untuk lebih aktif memanfaatkan peluang perdagangan tersebut. Tentunya tadi yang lebih penting adalah minta segera supaya perdagangan bebas dibahas secara lebih masif karena ada komitmen UKM, tapi tetap juga komitmen bagaimana kelompok-kelompok yang rentan mendapat proteksi dari kepentingan negara gitu. Afi dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan Subhi ini menjelaskan bahwa produk UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk pasar Uni Eropa. Kan tetapi diperlukan kerja keras dan juga bantuan dari negara-negara Uni Eropa untuk mewujudkan hal ini. Karena banyak produk UMKM nasional yang masuk pasar Eropa melalui pihak ketiga seperti Thailand dan juga Vietnam. Lebih lanjut, ia menjelaskan Indonesia dan Uni Eropa akan membahas sejumlah isu terkait dengan perdagangan bebas secara lebih masif dengan mempertimbangkan kepentingan UMKM dan juga kelompok rentan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ini salah satu berita baik di tengah bagaimana jumlah pasien positif COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Kita harapkan nantinya pertemuan antara Duta Besar Uni Eropa dengan DPR RI ini akan memberikan angin segar bagi UMKM dan juga kelompok rentan di tanah air untuk akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya ke ataupun juga negara-negara di kawasan Uni Eropa. Dan kita masuk dalam berita yang ketiga. Ini DPR RI soroti momen pandemi sebagai dalih pemutusan hubungan kerja. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah lebih ketat mengawasi seluruh perusahaan untuk mencegah adanya perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah lebih ketat mengawasi seluruh perusahaan untuk mencegah adanya perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk melakukan PHK sepihak tanpa pesangon. Ditemui dalam rapat Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengkritisi fungsi pengawasan pemerintah dengan banyaknya PHK sepihak yang memanfaatkan situasi pandemi. Neti menyatakan ketentuan mengenai PHK harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata atau terminologi dirumahkan ini tentu saja juga seharusnya tidak boleh merujuk pada PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau kemudian menggunakan perjanjian kerja bersama, ada orang yang dirumahkan dan selama dia tidak bekerja,
tidak dibayar. Anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni mendesak pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang terbukti memanfaatkan momen pandemi untuk mengurangi karyawan. Karyawan yang terkena PHK harus mendapat pesangon, pelatihan wirausaha, dan akses permodalan. Obon juga mengkritisi kejelasan jaminan sosial karyawan yang telah di-PHK, seperti BPJS Kesehatan yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk mem-PHK pekerja. Ini kan nggak boleh. Dia masih eksis, kemudian segala macam dengan alasan tidak mampu, yang lain-lain. Nah, di persoalan ini yang dibutuhkan adalah pengawasan dari pemerintah. Harus lihat mana sih perusahaan yang betul-betul tidak mampu. Ayu dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetya Yani ini mengkritisi fungsi pengawasan pemerintah dengan banyaknya PHK sepihak yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Neti menyatakan ketentuan mengenai PHK harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni mendesak pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang terbukti memanfaatkan momen pandemi untuk mengurangi karyawan. Karyawan yang terkena PHK harus mendapatkan pesangon, pelatihan wirausaha, dan juga akses permodalan. Ia juga mengkritisi kejelasan jaminan sosial karyawan yang telah di-PHK, seperti BPJS Kesehatan yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Ini terkait dengan bagaimana Komisi di DPR mengkritisi bagaimana perusahaan-perusahaan yang mungkin memanfaatkan terkait dengan pandemi COVID-19 ini untuk mengurangi sejumlah karyawannya, namun ataupun juga karyawannya dilakukan pemutusan hubungan kerja, namun tidak diberikan pesangon seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda 3 berita utama yang juga sudah disiapkan nanti redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan tajuk ataupun juga topik utama. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi bersama saya Uki Abdul. Dan kalau tadi sudah saya bacakan 3 berita utama, kali ini kita akan masuk dalam topik utama terkait dengan nasib pekerja Indonesia. Ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi dan juga Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB ini memastikan melakukan penghentian ataupun juga moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Kebijakan ini diambil karena wabah pandemi virus corona yang masih menyelimuti tanah air. Akan tetapi masih banyak pertanyaan terkait dengan nasib rekrutmen tahun 2019 yang sempat terhenti karena COVID-19. Terkait dengan kelanjutan dari rekrutmen CPNS 2019, BKN menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan seleksi kompetensi bidang atau SKB sebab usai pelaksanaan seleksi kemampuan dasar atau SKD, proses seleksi CPNS 2020 sempat tertunda dan direncanakan kembali berlanjut pada September dan juga Oktober 2020. Tak hanya mereka yang masuk lewat jalur tes, para lulusan sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN juga akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Karena Kementerian Keuangan berencana menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama 5 tahun ke depan. Kita akan simak ataupun juga tajuk berikut ini. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi.
nasib pekerja Indonesia. Rencana pemerintah menunda rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama 2 tahun ke depan. Hal itu seiring dengan penghentian sementara CPNS untuk memangkas 800 hingga 1.800 PNS per tahun sampai tahun 2024 mendatang. Banyak orang yang berencana menjadi PNS tahun ini terancam gagal. Padahal mereka telah menunggu jadwal seleksi kompetensi bidang atau SKB yang diundur dari jadwal awalnya pada Maret lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Beberapa belum mendapat kabar dari Badan Kepegawaian Negara akan kepastian kelanjutan proses rekrutmen yang dijalani sejak Maret lalu. Kabar moratorium ini bagai petir di siang bolong bagi pendaftar. Wajar, mereka pikir tahun keduanya mendaftarkan diri menjadi CPNS bakal berbuah manis karena ada kabar bakal banyak PNS yang pensiun. Namun nasib berkata lain. 2 tahun menunggu yang digunakan untuk mempersiapkan diri menjadi PNS terancam sia-sia. Apalagi moratorium akan dilakukan selama 5 tahun. Sebetulnya banyak juga orang yang telah melamar di berbagai perusahaan swasta sejak lulus 2 tahun lalu. Namun mereka belum juga mendapat pekerjaan. Pandemi virus corona menyebabkan pihak swasta pun menunda proses rekrutmen tahun ini. Namun harapan pekerja kian menipis setelah mendengar kabar soal moratorium CPNS yang dilakukan pada tahun ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kami di sini narasumber Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mas Uki, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita membahas terkait dengan tajuk kita di pagi hari ini, kalau misalnya membahas terkait dengan pasien positif COVID-19 di Dapil Sumatera Utara 3 sejauh ini bagaimana Pak? Ya beragam ya. Ada beberapa daerah yang masuk tapi tidak terlalu parah lah ya. Tidak ada yang red zone. Oke. Tapi Jadi tidak ada di ada- Dapil Bapak tidak ada yang red zone. Nggak Ya? ada. Malah yang mengembirakan ada 2 kabupaten yang sampai sekarang masih green zone. Masih green zone. Ya, jadi belum ada satu orang pun yang terpapar gitu. Oke, berarti bantuan juga sudah hadir di Dapil Sumatera Utara 3. Ya, terus kan seluruh anggota DPR, baik di tingkat provinsi maupun DPR RI, teman-teman saya lintas fraksi juga semuanya concern, ya, memberikan bantuan kepada masyarakat, ya mulai dari, ya trennya sama ya, masker, kemudian Hand hand sanitizer, terus sekarang sudah banyak sembako. Ya. Ya alhamdulillah lah di daerah-daerah di Dapil Sumatera Utara itu situasinya cukup kondusif, masyarakat kita juga situasi pandeminya terkendali lah. Tidak seperti di wilayah Jawa sebagai itu ya, Pak. Lebih aman, lebih Mudah-mudahan kondusif ya, seperti itu ya. mudah-mudahan bisa terus begitu. Amin. Kita harapkan semuanya juga nanti bisa zona hijau seperti itu ya, Pak. Pak, kalau misalnya kita masuk dalam tajuk ataupun juga topik kita pada hari ini, kalau misalnya Bapak sendiri melihat bagaimana ini rencana moratorium terkait dengan ASN yang akan diterapkan oleh pemerintah, Pak? Iya, saya kira kan rencana moratorium ini bagian dari desain besar ya, program besar dari Pak Presiden kita yang dari awal kan pada saat pelantikan di MPR itu kan sudah menyatakan salah satu programnya adalah melakukan efisiensi, ya, termasuk juga terhadap birokrasi kita, sehingga memang jalannya birokrasi kita ini bisa lebih cepat, lebih efektif gitu kan, karena salah satu selama ini yang jadi masalah kan misalnya terkesan jadi lama gitu ya. Nah oleh karena itu waktu itu istilahnya adalah pemangkasan eselon 3 dan eselon 4. Nah tetapi ketika kami memfollow up-nya di Komisi 2 yang memang mitra kerjanya adalah Menteri PAN dan RB, kemudian dirumuskanlah konsepnya itu sebetulnya
tidak tidak se ekstrim yang dibayangkan orang Pemangkasan, tapi judulnya perampingan gitu. Nah, dari pertemuan-pertemuan kami dengan Menteri PAN-RB itu juga sebetulnya kami sering membicarakan bagaimana sebetulnya desain besar tentang penataan birokrasi kita, ya. Nah, salah satu dari program bagian dari desain besar itu adalah ini mengurangi jumlah CPNS. Nah, yang paling mudah itu kan sebetulnya daripada kita memangkas ya atau merasionalisasi yang sudah ada, kan yang paling mudah itu membatasi yang masuk dulu. Gitu. Jadi ini sebetulnya bagian dari desain besar untuk melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap kerja-kerja birokrasi kita. Oh, jadi ini sebenarnya bagian dari bagaimana pidato Presiden pada saat pelantikan Presiden di gedung DPR ini, MPR ini, terkait dengan bagaimana untuk melakukan perampingan birokrasi. Jadi hanya ada S2 eselon. Tapi bukan salah satunya apakah juga termasuk karena pandemi COVID-19 ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan moratorium terkait dengan bagaimana juga melihat anggaran mungkin ke arah situ juga, Pak? Ya, ini kan sebetulnya bagian atau situasi yang kita tidak prediksi pada awalnya kan. Jadi sebenarnya sebelum ada COVID ini pun sudah ada program untuk melakukan perampingan itu. Intinya kan bagaimana supaya birokrasi ini kita bisa cepat kerja-kerjanya bisa cepat gitu ya. Kalau istilah sebelum-sebelumnya kan tidak terlalu birokratis kan gitu, lincah gitu kan dalam konteks manajemen kan begitu. Organisasi-organisasi yang dalam pemerintahan ini ya organisasi-organisasi yang bisa cepat dalam mengambil keputusan, lincah, tidak terlalu gemuk kan gitu. Nah, ini yang sedang dilakukan. Nah, memang kemudian mungkin terpicu ya, tertrigger dengan COVID ini, karena kan COVID-19 ini membawa kehidupan kita ini berubah. Semuanya kan terjadi reset, kembali ke nol semua. Kebiasaan-kebiasaan lama itu berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Yang kita sebut sebagai new normal itu kan, kehidupan normal baru. Nah, jadi yang biasanya tadi kerja ke kantor, sekarang sudah bisa work from home kan itu. Nah, itu kan tentu saya kira membangun kultur baru di dalam bekerjanya para birokrat-birokrat kita. Nah, ini dijadikan momentum sebetulnya. Jadi tidak ada kaitan langsung. Kalau pertanyaannya apakah memang moratorium ini penyebab utama karena COVID segala macam, karena memang sejak awal sudah didesain untuk melakukan perampingan gitu. Jadi mungkin COVID-19, wabah pandemi ini menjadi salah satu, tadi Bapak bilang, trigger untuk akhirnya mungkin yang selama ini Presiden sampaikan dalam pidato akhirnya bisa bagaimanapun bisa diwujudkan seperti itu dalam hal itu. Iya, ini jadi momentum sekarang ini. Jadi tepat ya pada saat kita sekarang menghadapi COVID-19 ini ya kita akhirnya mengambil hikmah lah kira-kira gitu ya. Inilah saatnya yang tepat untuk kita bisa melakukan penataan birokrasi itu secara lebih cepat. Tapi kalau Bapak sendiri melihat seberapa urgent sih Pak terkait dengan birokrasi yang ada di tanah air, terkait dengan bagaimana misalnya pengurusan investasi maupun juga hal-hal yang mungkin selama ini menjadi kekhawatiran atau juga concern banyak pihak terkait dengan bagaimana pengurusan birokrasi di tanah air yang juga cukup berbelit-belit, walaupun sudah kita memiliki pelayanan satu atap, tapi mestinya juga mungkin masih banyak hal yang mesti dirubah ataupun juga diperbaiki. Kalau Bapak sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana, Pak? Iya, tentu kan kita masih punya masalah ya, punya banyak sekali problem terhadap masalah birokrasi kita. Ya, yang selalu sering dikritik dan dikoreksi oleh Pak Presiden kita kan seperti itu ya. Misalnya soal izin investasi yang makin masih lama gitu ya. Terus kemudian antar koordinasi lintas sektoral yang begitu rumit dan seterusnya itu ya. Nah, ini tentu kan perlu ada penataan-penataan dan itu memang harus dilakukan adanya efisiensi gitu. Kalau dalam bahasanya perampingan. Nah, cuman kemudian kan kami selalu menitipkan pesan di Komisi 2 itu hendaknya kalau kita bicara tentang perampingan, rasionalisasi gitu ya, itu adalah bagian dari mulai dari desain besar dulu. Kira-kira kita membuat desain tentang birokrasi kita seperti apa ya, nomenklatur seperti apa yang dibutuhkan sebetulnya dalam
menata pemerintahan bangsa Indonesia yang sebesar ini. Nah, baru kemudian nanti kita bisa melihat turunan-turunannya seperti apa, mana lembaga-lembaga yang dirasionalisasi. Nah, misalnya kayak sekarang 2 hari terakhir isu ada 18 badan yang akan segera dihapus lah, kira-kira kan begitu ya. Nah, kalau memang itu bagian dari desain besar yang saya kira itu jangan ragu-ragu. Gitu. Nah, tinggal kita bicara tentang dampaknya, ya. Kira-kira misalnya kalau terjadi ada rasionalisasi PNS gitu kan, ada yang dirumahkan dan segala macam, itu kan harus juga difikirkan. Nah, sekarang moratorium ini salah satu jalan keluar yang paling tepat, ya kan? Karena artinya daripada tadi sekali lagi saya bilang, daripada kita merasionalisasikan, ya, menonjolkan atau menghentikan yang sudah ada, lebih baik kita stop dulu, ya kan? Nah, nanti kalau kita stop, ya katakanlah misalnya kan kita dapat informasi Kementerian Keuangan akan melakukan moratorium 5 tahun. Nah, mungkin dalam 5 tahun ke depan itu kan sejumlah ASN yang ada sekarang itu sudah masuk masa pensiun kan. Artinya dengan sendirinya secara natural dia kan akan berkurang gitu, akan terjadi perampingan gitu. Oke Bapak, kita tahan sejenak Pak, nanti kita akan membahas lagi. Pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen, dan DK DPR RI. Bisa kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak, kalau misalnya membahas terkait dengan moratorium CPNS ini, tadi juga Bapak mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini kan memiliki sejumlah kampus-kampus yang juga mungkin akan bisa menjadi pegawai abdi negara seperti itu STAN dan juga beberapa lainnya. Kalau misalnya Bapak ini mengingat, kalau misalnya melihat moratorium ini apakah realistis atau mengingat banyak sekali ini peminat ataupun juga mungkin masyarakat kaum muda yang ingin menjadi abdi negara, menjadi PNS seperti itu Pak? Nah itu nanti ya, sekira harus difikirkan ya, mana lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang menjadi prioritas untuk dihapuskan gitu ya. Kemudian mana memang lembaga-lembaga atau institusi yang masih dibutuhkan. Saya kira kalau ya STAN itu sejauh ini kan memang banyak menghasilkan tenaga-tenaga akuntan yang cukup handal ya, yang juga nanti kemudian dipergunakan oleh termasuk di Kementerian Keuangan gitu. Jadi saya kira nanti itu harus menjadi perhatian. Kan kalau di Menteri Keuangan kan sekarang belum tentu ada penghapusan itu, tapi kan moratoriumnya saja. Ya. Kalau yang namanya apakah itu nanti termasuk penerimaan mahasiswa di STAN, saya kira itu nanti harus kita teliti lebih jauh. Oh, jadi ini masih belum, kita kan belum tahu nih moratorium itu apakah memang menerima pegawai atau PNS yang masuk ke institusi ini atau memang termasuk lembaga-lembaga sekolah seperti itu kan. Oh, jadi sejauh ini dari Kementerian Keuangan belum menyerahkan. Belum, kan kita belum. Kita kan baru mendapatkan informasi dari berita ya. Belum kita dengarkan langsung dari kalau kami kan tentu akan nanti mendapat informasi itu dari Menteri Pan-RB seperti itu ya Pak. Pak, kalau misalnya ini bagaimana nasib para honorer K2 yang ada di daerah, terutama tenaga kesehatan, guru dan juga penyuluh pertanian apabila nih pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium ini, sebab muncul anggapan bahwa pemerintah pusat ini tidak memahami dengan keadaan-keadaan di daerah seperti itu Pak? Sejauh ini kan saya kira memang kami terutama di Komisi 2 terus juga
berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pandai RB dan juga BKN, untuk memikirkan nasib bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang berstatus K2 ini. Ya. Nah, alhamdulillah kan sekarang secara pelan-pelan kita sudah mulai menemukan solusi ya. Misalnya kemarin sudah ada sekitar 591 ribu yang ikut tes, kemudian lulus, dan sekarang sedang ditunggu. Kami kemarin juga rapat meminta segera supaya Perpres tentang gaji dan tunjangannya segera diselesaikan atau diterbitkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga di dalam rancangan undang-undang ASN itu juga ada beberapa pasal yang membahas ya penyelesaian soal status saudara-saudara kita yang tenaga honorer itu. Nah, ini kan kita juga belum tahu di soal moratorium ini kan baru terdengar dari beberapa hari ini. Nah, dan saya kira kan tidak mungkin serentak semua ya. Itu saya kira dua hal yang berbeda, karena memang sebetulnya tenaga-tenaga honorer ini kan sudah ada. Sementara tenaga atau penerimaan CPNS ini kan saya kira belum kita putuskan secara bersama gitu ya, dan saya kira ini kan baru masing-masing sektor saja yang mengusulkan. Nanti kita lihat apakah memang itu bisa diberlakukan secara cepat di Kementerian Pendidikan misalnya, karena tenaga honorer itu kan sebagian besar adalah guru-guru, misalnya di Kementerian Kesehatan gitu. Nah, ini nanti akan kita jadi pertimbangan ketika nanti ini dibahas apakah memang sudah saatnya, kapan, dan di institusi mana saja kita perlu melakukan moratorium ini. Jadi tetap menjadi concern dan juga perhatian dari komisi terkait dengan bagaimana untuk akhirnya bisa memberikan kalau dari para pegawai honorer K2 ini seperti keputusan-keputusan yang tadi itu ya Pak? Iya, jadi selama ini kita juga sangat concern dan berusaha untuk membantu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka gitu. Oke, Pak, ini kalau misalnya implikasi dari rencana kebijakan moratorium ini nih Pak, jika dikaitkan dengan kinerja kementerian dan juga lembaga, mengingat setiap tahunnya banyak posisi PNS strategis yang kosong akibat pensiun, itu bagaimana tuh Pak nanti implikasinya? Itu, ini kan nanti bisa, jadi akhirnya ketemu, intinya tadi desain besar. Dari 5 tahun itu. Kemudian perampingan, nah perampingan ini kan dua caranya ya. Kemudian pertama ada rasionalisasi yang diberhentikan, tapi saya kira itu kan nanti akan mendapatkan implikasi yang panjang. Nah, dengan melakukan moratorium ini secara natural sebetulnya akan mengurangi. Nah, ketika nanti misalnya ada, makanya ini nanti harus diikuti dengan penataan institusinya, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar dirampingkan personilnya, tetapi institusi-institusinya juga harus dilakukan perampingan kan. Jadi kalau tadi misalnya ada yang pensiun kosong gitu, itu mungkin sudah harus diinventaris seperti itu ya, didata. Jadi ini harus berjalan secara simultan ya. Pertama kita harus tahu dulu tadi gambaran kebutuhan institusi atau organisasi dari birokrasi ini seperti apa, baru jumlah kebutuhannya berapa. Nah, setelah tahu jumlah kebutuhannya, perlu ada cara untuk bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Kalau berlebih, ya kan, maka dua cara. Yang pertama tadi secara cepat bisa dirasionalisasi. Yang kedua adalah dengan menunda rekrutmen baru, sehingga nanti pada saatnya ketemu tuh jumlah kebutuhan organisasi baru dengan jumlah kebutuhan personilnya, jadi bisa ketemu di satu masa, di satu waktu. Jadi kalau misalnya membahas ulang, berarti Pak ini bahwa rekrutmen atau juga moratorium dan juga mungkin nanti ada wacana terkait penghapusan 18 lembaga ini adalah salah satu bagaimana misi ataupun juga pidato dari Presiden untuk merampingkan, merasionalisasikan kementerian dan juga lembaga yang selama ini mungkin tidak memiliki manfaat seperti itu ya Pak? Ya, jadi kan yang penghapusan 8 lembaga itu kan juga bagian dari reformasi organisasinya, ya kan? Jadi ternyata kebutuhan organisasi tata laksana pemerintahan kita tidak membutuhkan lagi badan-badan seperti itu misalnya, atau lembaga-lembaga seperti itu. Nah, kemudian nanti kan setelah itu dihapuskan, gitu kan, nanti mungkin ada tenaga-tenaga yang
di sana dianggap cukup baik, itu tadi mengisi misalnya tadi yang misalnya kosong jabatannya kena pensiun dan segala macam. Ini berarti itu. lagi-lagi adalah bagaimana koordinasi antar Nah lembaga itu yang dia, juga harus jadi diperlukan makanya yang selama nanti ini menjadi tadi kuncinya tuh saya concern bilang, itu. pertama desain besarnya dulu, ya kan, kebutuhan organisasi seperti apa sebetulnya dari sekarang ke depan dalam konteks reformasi birokrasi, baru kemudian jumlah kebutuhan personilnya berapa dengan organisasi-organisasi baru itu, baru kita bagaimana strategi mencapai supaya kebutuhan orang itu sesuai dengan kebutuhan institusi, supaya memang semuanya tertata dengan baik. Itu tadi orang yang pensiun tidak orang yang dirasionalisasi tidak bereaksi marah gitu ya, tapi kemudian nanti kalau misalnya sampai batas waktunya selesai ya pensiun, jadi tidak ada yang tidak ada yang dirugikan kira-kira gitu. Bapak optimis terkait dengan hal tersebut? Ya saya Akan kira menjalankan- ini pekerjaan yang tidak mudah memang, Betul. ya. Tapi ini tantangan yang harus kita jawab untuk menyongsong Indonesia ke depan dalam memasuki era globalisasi yang memang perlu bergerak cepat, gitu ya. Kan selalu presiden kita mengatakan cepat dan cepat kan gitu ya. Nah cepat itu memang kalau birokrasi kita ini tidak lamban, tidak gemuk gitu, bisa berlari kencang. Tentunya semua harus bekerja secara efisien. Oke Pak, kita tunggu nanti Komisi 2 rapat kerja lagi bagaimana nanti menanyakan ke Menpan RB dan Ya. Selamat kembali ke dapilnya Bapak besok karena penutupan masa sidang. Seperti itu, Sama-sama, salam terima untuk kasih. para konstituen. Sekali lagi Sama-sama. terima kasih Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3. Dan pemirsa, demikianlah suara parlemen pagi edisi hari ini. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.